Video saya kali ini akan membahas pengeboran miring yang akan saya lakukan di area sini ya. Jadi pengeboran miring itu akan seperti ini arahnya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat sketch dan kemudian saya revolve, hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Ingat di sketch saya poin senternya adalah di sini. Kemudian center line-nya tepat tegak lurus terhadap poin. Ya. Kemudian saya finish sketch. Nah, kemudian saya akan melakukan pengeboran miring. Saya akan men-sketch 2D dan saya akan men-sketch pada origin plane-nya. Dan plane yang saya incar atau yang saya akan tempatkan sketch adalah XZ, di mana XZ plane ini adalah plane yang membelah tepat di tengah sebuah part lingkaran tersebut. Di sini saya sudah klik, kemudian agar tampak ya, kita bisa slice grafik atau F7 di sini sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian saya buat line yang ada di poin tengah sini, di mana awal sketch kita buat, dan garis mengarah seperti ini. Saya jadikan garis ini sebagai center line. Oke. Kemudian saya membuat line dengan kemiringan terserah terlebih dahulu. Barulah kita edit sudutnya. Kita edit sudutnya, misalkan di sini sudut 30 derajat. Nah, kemudian saya project geometri bagian permukaan yang mana yang menjadi patokan. Misalkan di sini ya. Kemudian saya berikan di sini poin bersinggungan garis miring dengan garis project geometri hasil tegak lurus di permukaan sini ya, permukaan yang lurus ini. Tujuannya apa? Mungkin ada yang ditentukan jaraknya. Di sini harus diameter 60 misalkan. Dengan sudut kemiringan 30. Nah, ini bisa menjadi referensi. Ya, oke. Kalau misalkan patokannya bukan itu, tetapi jarak center di sini dengan jarak di sini yang ditentukan, ya berarti kita harus project geometri lubang di sini, garis lubang yang ini ya. Nah, hasilnya seperti ini, muncul garis kuning, kemudian kita berikan poin tepat bersinggungan garis miring dan garis project geometri. Nah, ini kita tidak bisa edit ya kan, misalkan di sini jaraknya harus 40 sedangkan di sini 44. Berarti yang dikalahkan adalah sudutnya, ya kan? Jadi yang lebih urgent yang harus dipilih sudut atau jarak. Katakanlah di sini sudutnya kita hapus delete, barulah kita delete di sini. Ini bisa kita berikan dimensi 40. Kalau yang penting adalah sudut dan jarak ini, maka 40-nya kita hapus. Dan itu logik ya. Logikanya seperti itu. Ya mungkin kita mengharapkan sudutnya 30 sedangkan jaraknya ini berbeda, itu tidak bisa. Nah, kemudian setelah ini selesai ya, kita berikan poin pada puncak di sini. Oke. Kemudian kita finish sketch. Nah, kita plane pada poin di sini
dan klik garis miring yang kita buat tadi, sehingga membentuk plane dengan kemiringan tegak lurus terhadap garis miring yang kita buat. Setelah plane terbentuk, kita sketch 2D pada plane miring ini, kemudian project geometri pada poin yang di sini. Nah, finish sketch. Kemudian barulah kita gunakan metode hole. Hole pada poin hasil project geometri di sini ya, plane yang poin yang berwarna kuning. Nah, sehingga dia akan menyesuaikan kemiringan hasil sketch yang kita buat dari hasil plane dan project geometri di sini. Nah, pengeboran ini bisa kita atur kedalamannya. Di sini misalkan bor 4,8, kemudian ketika kita ingin melihat bornya ini sudah mengenai lubang atau belum, berarti kita bisa view, kemudian visual stylenya kita ganti shaded with hidden edge, sehingga kita tampak jelas bornya sudah menembus lubang. Oke, berarti dipnya ini bisa kita atur ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai barulah kita oke. Dan ingat, mata bor berarti bebas ya, tidak terkena permukaan di sini. Mata bor sudah aman. Kita klik OK dan kita coba lihat visual stylenya, kita kembalikan ke shaded with edge. Kemudian plane-nya, plane di sini kita visibility-nya kita hilangkan. Nah, kita memiliki bor miring seperti ini. Apabila kita ingin menggandakan, memutar ini, ya kita tinggal gunakan cara fitur circular pattern ya, di sini. Circular pattern, kemudian klik pengeboran miring ini, kemudian rotation axis-nya sumbunya adalah lingkaran ini, misalkan 6, klik OK. Jadi caranya adalah pengeboran, bukan di revolve kemiringan. Karena enak, apabila kita ingin merubah, ternyata bornya kurang besar. Bornya tidak ada yang 4,8, adanya 5 mili. Kita tinggal ketik di sini 5 mili. Klik OK. Atau bornya ingin lebih kecil, 1 mili atau 2 mili, kita tinggal rubah diameternya 2 mili di fitur hole. Jadi lebih enak menggunakan fitur hole ya, daripada menggunakan metode revolve kemiringan. Kita coba lihat view-nya, kita belah. Sectionnya adalah half section view dan plane-nya XZ plane. Jadi seperti ini. Mudah, cepat, dan presisi menggunakan Autodesk Inventor. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita. Terima kasih.